Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terkait tugas statistika dasar worksheet kedua. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu membuat grafik tabel 1.1, yang mana ini terdiri dari tiga grafik yang terdiri dari data usability, kualitas informasi, dan juga kualitas interaksi. Yang mana untuk data yang mengarah ke kanan yaitu berisi data penilaian dari rank 1 sampai 7, dan untuk data yang mengarah ke atas yaitu menunjukkan banyaknya data atau frekuensi. Kemudian untuk yang kedua, kita disuruh untuk mencari rata-rata, median, dan juga modus berdasarkan ukuran pemusatan. Di sini sudah saya hitung sigma dari X1 yang jumlahnya yaitu 84, sigma 2 77, dan juga sigma 3 80. Untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah sigma xi dibagi n. Jadi untuk X1, karena n-nya 20, dari ketiga data itu ranknya frekuensinya 20, maka data-data ini dibagi ke 20. Dan untuk rata-rata X1 merupakan 4,2, X2 3,85, dan X3 4. Kemudian kita akan mencari median. Untuk rumus median sendiri, X n per 2 ditambah X dalam kurung n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk median data X1, kita ada nilai 4 ditambah 4 dibagi 2, kemudian hasilnya adalah 4. Untuk X2 juga 4, dan X3 juga 4. Kemudian modus yaitu nilai yang sering muncul. Dari tabel ini kita dapat melihat dari semua nilai ini, terutama untuk yang X1, nilai yang paling sering muncul adalah 3, yang mana frekuensinya terdapat 6 nilai yang muncul. Kemudian untuk X2, dari semua data ini yaitu ada nilai 5, yang mana muncul sebanyak 4 kali. Dan yang untuk S3 terdapat angka 4, nilai 4, yang mana muncul sebanyak 6 kali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan mencari nilai minimum maksimum kuartil ke-1, 2, dan 3. Untuk nilai minimum dan maksimum dari ketiga data tersebut nilainya sama, yang mana nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya yaitu 7. Kemudian kita akan mencari kuartil terlebih dahulu. Untuk X1, kita pertama-tama mencari letak data, yang dimana rumusnya adalah seperti ini. Xi sama dengan Xi kurung buka n plus 1 dibagi 4. Ininya tergantung kita mencari kuartil 1, 2, atau 3. Yang pertama-tama kita menentukan letak data terlebih dahulu di X1, yaitu 1 dibagi 4 dikali n plus 1. 1 per 4, karena n ini merupakan jumlah banyak data yang dimana datanya merupakan 20, jadi 20 ditambah 1, dan 1/4 dikali 21 hasilnya adalah 5 1 per 4. Jadi di sini kita akan mencari letak datanya terlebih dahulu. Kemudian untuk kuartil 2 letak datanya ada di 10 1 per 2, dan di kuartil 3 letak datanya ada di 15 3 per 4. Sekarang kita mencari kuartilnya. Kuartil 1, yang mana rumus cara mencarinya merupakan, kan di sini letak datanya 5 1 per 4. Maka kita mencari data kelima, 1 2 3 4 5. Data kelima 3. Jadi kita tulis di sini 3.
kemudian ditambah 1/4 karena kita sedang mencari kuartil 1, maka 1/4 dikurung buka X6 dikurangi X5. Jadi kita mencari data ke-6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 3 sama-sama 3. Jadi X6 kurangi X3, 3 kurangi 3. Jadi ditemukanlah nilai dari kuartil 1 yaitu 3. Sama seperti mencari nilai kuartil kedua, karena di sini letak data dari kuartil 2 merupakan 10 1/2, maka kita mencari data ke-10. Data ke-10 ini merupakan 4, kemudian ditambahkan setengah. Setengah ini merupakan nilai dari ini, hasil dari letak data. Kemudian X11 dikurangi X10. Karena X11 merupakan sama-sama 4, jadi untuk kuartil 2 nilainya merupakan 4. Untuk kuartil ketiga, kita lihat letak datanya terdapat di angka 15, maka data ke-15 merupakan 6. 6 kita taruh di sini. Karena ini sisanya 3/4, maka kita tambahkan 3/4. Kemudian X16 dikurangi X15. X16 juga 6 datanya. Jadi untuk kuartil 3 hasilnya adalah 6. Begitu juga cara menghitung untuk kuartil ke data ke X2 dan juga kuartil data ke X3. Yang mana di sini ditemukan untuk kuartil 1-nya 2, kuartil 2-nya 4, kuartil 3-nya 5. Dan untuk data kuartil X3, X1-nya adalah 2,25, kuartil 2-nya sama dengan 4, dan kuartil 3-nya 5,75. Kemudian selanjutnya kita akan mencari simpangan baku berdasarkan ukuran penyebaran. Yang pertama-tama kita untuk mencari simpangan baku itu kita harus mencari ragam atau varian terlebih dahulu. Jadi S2 dari data X1 adalah seperti ini, yang mana rumusnya merupakan sigma N1 dikurangi 1 kurung buka X1 dikurangi rata-rata kurung tutup pangkat 2 dibagi N-1. Kemudian ditemukanlah ini hasilnya. Oh ya, karena kenapa N-1? Karena data kita kurang dari 30, jadi merupakan data yang sedikit. Oleh sebab itulah nilai frekuensinya dikurangi 1. Namun jika data lebih besar dari 30, maka tidak perlu dikurangi 1. Jadi simpangan ragam atau variannya kita ketemu 3,22. Kemudian kita cari simpangan bakunya yaitu akar dari 3,22 yaitu 1,79. Sama seperti yang tadi. Jadi kita cari ragam atau variansinya dulu yaitu 4,02. Kemudian simpangan bakunya yaitu 2, akar dari 4,02. Kemudian untuk data simpangan baku yang X3, kita di sini menemukan nilai nilainya yaitu 2,84. Kemudian simpangan bakunya yaitu akar dari 2,84 yaitu 1,68. Kemudian yang selanjutnya kita disuruh untuk mencari squamous dan kurtosis, yang dimana di sini kita sudah mengetahui bahwa X bar dari X1 merupakan 4,2, kemudian mediannya 4, dan juga simpangan bakunya adalah 1,79. Begitu juga dilanjut dengan X2 3,85, mediannya 4 dan simpangan bakunya 2. Untuk S3 X barnya 4, mediannya 4 dan simpangan bakunya 1,68. Untuk mencari squamous ya rumusnya yaitu ini, 3 dalam kurung S bar dikurangi median dibagi simpangan baku.
Karena kita sudah mengetahui datanya, tinggal kita masukkan saja. 3 dikali X barnya 4,2. Nah, kita masukkan di sini, dikurangi mediannya 4, dibagi simpangan baku 1,79. Dan hasilnya merupakan 0,33. Dan untuk X2-nya, hasilnya merupakan negatif 0,22. Dan untuk X3-nya, hasilnya 0. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa squiness-nya hasilnya positif, negatif, dan juga normal. Yang dimana kita juga dapat mengetahui jika X bar lebih besar dari median dan mediannya juga lebih besar dari modus, ini maka hasilnya positif, condong positif. Untuk X2, karena ini lebih kecil, X barnya lebih kecil dari median dan mediannya lebih kecil dari modus, maka condong ke negatif. Dan untuk X3-nya, yang dimana X bar, median, dan modusnya sama-sama 4, maka di sini squiness-nya merupakan normal. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk mencari kurtosis. Di sini rumusnya seperti ini, A4 1 dibagi N dikali S pangkat 4 sigma N dikalikan dengan X1 dikurangi X bar pangkat 4. Di sini sudah saya cari melalui Google Excel, dan di sini kita sudah mencari X bar, frekuensi, simpangan baku pangkat 4, dan kemudian A4-nya ketemu 1,638. Dan di sini A4-nya ketemu 1,71 dan A4 di sini merupakan hasilnya 1,81. Yang mana karena A4 ini atau kurtosis ini kurang dari 3, maka hasilnya adalah platykurtic. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk data yang ke X1 atau usability, di sini condong positif, menceng ke kanan, dan juga platykurtic. Datanya mungkin bisa kita lihat di sini. Jadi untuk yang X1 karena condong positif, maka kurang lebih kurvanya akan seperti ini. Dan untuk keruncingan kurvanya, maka platykurtic yang oranye. Kemudian untuk X2 yaitu condong negatif, menceng ke kiri, dan juga platykurtic, condong ke kurva condong negatif, maka seperti ini. Untuk keruncingan juga sama. Dan untuk yang X3 dimana kurvanya ini normal dan juga simetris, dan kurva simetris kurang lebih seperti ini, dan keruncingan kurvanya sama, yaitu platykurtic, yang mana dapat kita simpulkan juga dari ketiga data ini, datanya untuk keruncingannya bisa dikatakan agak merata dan juga tidak ada data yang terlalu ekstrim. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.